yang perkenalkan duk meniki Bapak Dokter Sani sampun hadir ing Raina Sani Wakin. Akhirnya selamat siang Dok. Oke, selamat siang. Iya Dok. Nah Dok, apa kabar Dok di siang hari ini Dok? Oke, baik. Cuacanya juga cukup mendukung. Padahal tadi hujan ya Dok ya? Ya, lumayan gerimis. Iya, begitu Pak Dokter masuk ke studio langsung terang Dok ya. Oke Dok, terima kasih Pak Dokter. Silakan perkenalan dulu Pak Dokter sama pendengar RPKB FM Bali. Oke, jadi semua untuk galak yang nyina yang dewek numun, yang Dokter Putu Sudiase, spesialis THT, sane petugas ring RSU Bangli. Oke, semua untuk galak. Semua Pak Dokter. Kita perkenalannya pakai bahasa Bali. Tapi kita berbincang-bincang pakai bahasa Indonesia aja ya Dok ya. Soalnya Niki di Bangli juga tidak sedikit orang-orang yang luar Bangli seperti itu ya Dok ya. Oke Dok. Topik kita hari ini Pak Dokter, tumor pada leher gitu ya Dok ya. Nah sebelum lanjut nih Dok, apakah pengertian daripada tumor itu Dok? Mungkin masyarakat ada yang masih belum tahu juga nih Dok. Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang baik ini yang dulu menyapa pemirsa RPKB Bangli. RPKB Dok. RPKB Bangli. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menginformasikan sedikit tentang temuan-temuan yang sering saya lihat di Poli RSU Bangli, pastinya masih kebanggaan kita RSU Bangli. Banyak sekali yang lihat ada pasien yang datang dengan keluhan benjolan, baik itu di leher bagian depan, di leher bagian samping, yang ternyata merupakan sesuatu yang setelah diperiksa ternyata merupakan suatu keganasan, jadi atau tumor mungkin bahasa masyarakatnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi Dok ya. Untuk screeningnya itu memerlukan biaya yang cukup lumayan banyak karena ada CT scan, dan untungnya hampir 90% lebih masyarakat Bangli tercover dengan BPJS, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan yang detail seperti ini pengantar. Dok. Nah ini tumor pada leher gitu ya Dok ya, topik kita di hari ini. Nah itu tumor pada leher itu seperti apa sih Dok? Saya juga penasaran nih. Tumben denger nih. Tumor pada leher, apa namanya, benjolan atau kalau bahasa medisnya tumor, kalau bahasa kerennya mungkin karsinoma gitu ya, kanker gitu. Iya. Ya mungkin diistilahkan kalau orang-orang balik kena kanker kantong kering pasti habis semuanya. Itu beda lagi ya Dok ya. Oke Dok. Jadi tumor pada leher itu atau benjolan pada leher itu sebenarnya merupakan suatu gejala. Gejala yang kita harus cari apa penyebabnya. Iya. Penyebabnya salah satunya adalah adanya kelainan atau infeksi pada daerah kepala dan leher. Itu yang pertama. Kalau orang-orang lain mungkin pernah lihat ada benjolan di bagian depan leher, mungkin yang dinamakan gondok mungkin. Nah, seperti itu juga. Gondok itu merupakan, jadi benjolan di leher bagian depan atau gondok, kalau bahasa medisnya mungkin tiroid ya. Tumor tiroid itu kekurangan daripada salah satu zat yodium yang kurang pada garam. Nah, kita tahu kan Bangli ini tidak punya pantai. Malah pasien-pasien tiang banyak yang tiang temukan justru dari daerah seperti Kintamani. Nah seperti itu, sehingga perlu dilakukan penyuluhan mungkin di puskesmas untuk mengkonsumsi garam beriodium. Nah, salah satunya seperti ini. Yang sudah terjual ya Dok ya di warung-warung seperti itu ya Dok ya. Ada garam beriodium itu sebenarnya harus dikonsumsi oleh masyarakat kita. Kita sudah akan konsumsi semuanya, yang ada di Bali pasti ya sudah mengkonsumsi dan mudah didapat. Oke Dok. Kita lanjut lagi ke tumornya nih Dok. Nah itu tumor pada leher itu ciri-cirinya seperti apa sih Dok? Sebenarnya ciri-cirinya simpel sekali, ya berupa benjolan gitu. Ada tumor, kalau orang awam bilang tumor daging di lehernya. Tumor daging itu kalau kita klasifikasikan di
medis, ada tumornya daging itu yang jinak dan yang ganas. Iya. Kalau yang jinak, oke lah Astum Karo, selamat kita dalam tanda kutip. Iya. Kalau dia ganas, di sana itu akan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Dok. Seperti pengobatan kemoterapi, penyinaran. Iya. Nah, seperti itu. Makanya perlu deteksi dini adanya benjolan di leher seperti ini ke. Oke, Dok. Nah ini ada ciri-cirinya khusus nggak sih, Dok? Yang mana yang jinak, yang mana yang ganas seperti itu, Dok? Apakah mungkin warnanya beda atau besaran benjolannya beda gitu, Dok? Gimana sih itu, Dok? Iya. Kalau membedakan benjolan yang jinak dan ganas itu, kalau mungkin di rumah ada benjolan di leher kita yang kita bisa gerakkan sendiri, dalam tanda kutip seperti kelereng, dia bisa berpindah-pindah gitu dia. Itu yang jinak. Yang jinak itu, Dok. Itu kalau jinak Astum Karo bisa kita obati dan kita lakukan pembedahan, selesai dan masalahnya seperti ini ke. Iya. Kalau yang jinak. Nah ini kalau yang ganas, jadi benjolannya itu atau tumornya dia lebih besar dan terfiksasi dia tidak bisa kita gerakkan dia. Nah, itu kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan yang ada di Bangli tentunya, atau kita ambil dagingnya sedikit untuk membuktikan dia ganas dan jinak. Tapi dari segi pembenjolan yang sulit kita gerakkan itu yang besar biasanya mengarah ke ganasan. Ganasan ya, Dok ya. Kalau di medis disebut dengan kanker. Oke, Dok. Nah, ini Dok untuk tumor yang ganas ataupun yang tidak ganas pada leher ini, Dok. Apa sih yang dirasa oleh pasien tersebut, Dok? Apakah pasien akan merasakan sakit ataukah bagaimana, Dok? Ya, kalau dia itu jinak, seperti misalnya kita punya amandel yang terinfeksi atau amandel yang meradang, kadang-kadang ada benjolan di leher. Nah, benjolan itu jinak dan dia akan nyeri nyeri itu pertama. Kalau dia ganas, ada benjolan di leher, justru dia nggak nyeri. Nggak terasa ya, Dok ya? Dia nggak terasa apa-apa, tapi lama-lama kalau sudah melanjut, dia akan kena seperti paru-parunya, kena jantung sehingga sulit untuk kita obati selanjutnya. Makanya deteksi dini kita perlukan untuk men-screening pasien-pasien seperti itu, seperti dilakukan di puskesmas mungkin seperti itu. Oke, Dok. Nah ini sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu daripada tumor leher ini, Dok? Apakah itu berawal dari makanan, mungkin pola makan yang kurang bagus atau bagaimana, Dok? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kanker itu atau tumor itu adalah penyebabnya multifaktorial, sehingga kita harus menerapkan PHBS. PHBS. Merokok bilang, kalau kita sering-sering merokok lama-lama kan jelas sekali di rokok itu sudah ada kanker, bisa kena kanker pita suara seperti ini. Pemerintah sudah jelas sekali, bahkan sudah ada gambarnya ya. Seperti gambar yang mengerikan seperti ini nah seperti rokok. Kalau kita kekurangan yodium bisa kena tumor tiroid. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan mulai hari ini yang yang dianggap sepele, tapi kalau kita rutin melakukan dengan PHBS, tidak merokok, rajin olahraga, Astum Karo, kita terhindar dari kanker tersebut. Oke, Dok. Nah ini untuk kanker tumor leher ini, Dok. Nah ini biasanya cenderung menyerang anak-anak atau orang dewasa, Dok, yang lebih dominan nih, Dok? Kalau teori-teori sebelumnya itu katanya yang kena itu biasanya umurnya di atas dekade 60-70. 60-70 ya, Dok ya. Itu baru terlihat gitu ya, Dok? Tapi sekarang sudah mulai ke pola hidupnya sudah beda. Sekarang 30 ada juga yang kena nasofaring, 40 juga ada yang kena tumor laring, merokok seperti itu. Jadi karena kondisi seperti sekarang ini kita juga tidak menyalahkan seperti makanan-makanan yang banyak mengandung penyedap, junk food seperti itu. Mestinya kita back to nature. Oke, Dok. Nah, Dok, ini perbedaan antara ini kan anak-anak biasanya banyak yang amandel nih, Dok. Nah, apakah amandel ini akan menjadi jika itu amandel itu terjadi berlanjut seperti itu, Dok? Apakah itu memungkinkan akan terjadi tumor pada penderita amandel itu untuk selanjutnya nih, Dok? Kalau kembali ke amandel, biasanya itu pembesaran
ada di kadang-kadang di leher, tapi penyebabnya infeksi. Berbeda ya dok ya? Kita terapinya dengan antibiotik. Itu biasanya kalau amandelnya sudah bagus, otomatis benjolan di lehernya akan menghilang. Justru yang kanker-kanker yang ganas itulah, walaupun kita obati dengan segala macam obat, pasti tetap dia malah membesar. Makanya terapinya adalah penyinaran, radioterapi atau kemoterapi. Kalau dengan amandel ada pembesaran di leher itu sementara aman biasanya. Cuma masih aman ya dok? Kasusnya adalah lain ya, infeksi ya. Oke dok. Iya. Nah, senang sekali nih dok, kita dapat informasi seperti ini dok, karena ini penting juga nih masyarakat biar tahu juga. Nah, tapi kita jeda dulu sejenak ya dok ya. Oke dok, kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini dok.